Adik-adiknya sudah pada kedengeran semua. Kedengeran, Kak. Iya. Eh, s- saya sambil memulai ya, sambil menunggu teman-teman yang lain. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang TWK. Saya sendiri sebagai tentor, Kak Naila. Langsung ke persoalan yang akan kita bahas. Bentar, agak nge-lag laptop saya. Baik, adik-adik semua atau teman-teman bisa menjawab satu pertanyaan secara berurutan, baru akan saya berikan terkait dengan pembahasan dan jawaban dari soal yang dipaparkan pada pembelajaran kali ini. Kiranya satu soal mampunya seberapa? 1 menit, kelebihan 55 detik. Holmes sudah menjawab A. Yang lainnya bisa A. Ini teman-teman jumlahnya ada berapa? Rata-rata menjawab A. Saya baca soal terlebih dahulu sambil bahas bagaimana peran Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjaga integritas dan kedaulatan bangsa Indonesia. Yang pertama, memberikan landasan hukum bagi setiap tindakan pemerintah. Yang B, menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Yang C, menyediakan panduan dalam menjalankan pemerintahan yang adil. Dan D, menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap kebijakan. Dan E, mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Jawabannya teman-teman A.
Untuk pembahasan yang benar adalah yang jawaban A. Tadi Mbak Dinda, Mbak Amanda Andira menjawab A. Karena memberi karena pada dasarnya memberikan landasan hukum bagi setiap tindakan pemerintah. Oleh sebab itu, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi yang menjadi dasar hukum tertinggi di Indonesia. Kalau dasar negara merupakan Pancasila, kalau UUD 1945 sebagai dasar konstitusi hukum tertinggi. Karenanya, peran utama dalam landasan hukum UUD 1945 bagi setiap tindakan pemerintah sangatlah penting. Karenanya, kebijakan maupun keputusan yang diambil pemerintah harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam UUD 1945. Dengan demikian, jawabannya yang benar adalah yang A. Gomez menjawab yang C. Oke, kita bahas ya. Karena maaf agak error laptop saya. Partai Nasional Indonesia atau PNI yang didirikan oleh Soekarno pada tahun 1927 berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. PNI ini mengedepankan semangat nasionalisme dan persatuan bangsa dalam melawan penjajahan Belanda. Dalam strategi yang ada perjuangannya, langkah paling efektif yang diambil PNI adalah yang C, meningkatkan pendidikan politik terkait dengan partai di masa itu kepada masyarakat guna memperkuat dukungan rakyat terhadap perjuangan kemerdekaan. Nomor 3, Mbak Alvina menjawab A. Holmes menjawab D. Dinda menjawab D. D, Kak. Mbak Amanda Andira menjawab D. Jawabannya yang benar Bung Karno menyatakan bahwa nasionalisme adalah itikat dan kesadaran rakyat bahwa mereka adalah satu golongan, satu bangsa yang menimbulkan rasa percaya diri dan ketetapan hati dalam perjuangan. Dari pemahaman tersebut, perilaku yang paling mencerminkan jiwa nasionalisme di kalangan generasi muda adalah yang A. Jawabannya siapa tadi? Mas Holmes atau Mbak Holmes karena aktif dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan nasional dan internasional untuk memperkuat identitas dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Karena pada sejatinya nasionalisme itu kan melibatkan kesadaran tentang perihal tanggung jawab kita sebagai eh, masyarakat, individu terkait dengan kemakmuran dan pertahanan negara yang dilandasi oleh cinta tanah air kita kepada negara. Jadi jawabannya yang A. Yang A, Mbak-mbak. Ya, baik ya Mbak. Meski umur Abdi baru 8 tahun, Abdi selalu diajak oleh ayahnya untuk menonton pertandingan sepak bola. Kali ini adalah pertandingan Timnas Indonesia melawan Timnas
timnas Malaysia. Selain karena Abdi menyayangi sepak bola, ayah Abdi menganggap ini adalah suatu keharusan bagi dirinya dan keluarga untuk mendukung tim nasional yang sedang berlaga dalam pertandingan. Ya, jawabannya adalah yang pendekatan empirik agar pengalaman yang dapat menumbuhkan nasionalismenya. Jawabannya yang E. Lanjut nomor 5. Nasionalisme seringkali menjadi tantangan dalam membangun persatuan di masyarakat multikultural. Sikap yang paling tepat dalam menghadapi primordialisme adalah multikultural akan keberagaman ras, suku, budaya, etnis, serta agama yang ada. Jawabannya yang benar adalah yang B. Menerima keberagaman dengan menghargai perbedaan serta menjaga harmoni dalam masyarakat. Karenanya, tujuan utama dalam mengatasi tantangan primordialisme yakni menjaga keharmonisan, toleransi beragama, menghargai perbedaan, menghormati, agar terjadi keseimbangan antara menghargai keunikan setiap kelompok atau etnis atau ras, suku, dan budaya dalam membentuk ataupun membangun sebuah persatuan. Selanjutnya, nomor 6. Nomor 6B. Banyak menjawab B. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, aktualisasi kenyataan realita dari nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang paling tepat tercermin dalam kebijakan pemerintah berupa B. Penerapan sistem pajak progresif, di mana yang berpenghasilan lebih tinggi membayar pajak lebih besar, seperti perusahaan, para pengusaha, mereka akan membayar pajak-pajak lebih besar dibanding kita sebagai rakyat ataupun masyarakat. Akan tetapi beberapa di kota terjadi kenaikan PBB pajak dan beberapa pajak seperti kendaraan dan lainnya mengalami kenaikan di masa transisi pergantian saat ini. Selanjutnya nomor 7. Nomor 7 banyak yang menjawab C. Banyak di antara iklan yang beredar di TikTok yang mempromosikan tentang aplikasi yang menawarkan investasi. Ada investasi saham dan ada pula investasi kripto yang terkenal saat ini. Secara umum, aset kripto atau cryptocurrency merupakan sebuah mata uang digital. Tujuan utama dari cryptocurrency ini adalah sebagai alat tukar untuk transaksi yang dilakukan secara online. Apabila kita sebagai warga negara ikut nabung saham termasuk dalam pengamalan sila, merupakan sila yang C.
Sila padi kapas. Sebab ada sikap untuk berperilaku hidup hemat dengan sistem menabung. Nomor 8. Sumpah Pemuda memang menjadi tonggak sejarah kemerdekaan Indonesia dan juga merupakan salah satu titik awal dari perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan, tepatnya pada 1928. Menjadi suatu titik awal, pastinya Sumpah Pemuda mengandung nilai-nilai yang tidak tergantikan di dalamnya. Salah satunya adalah perasaan menghargai dan mencintai bangsa Indonesia. Makna dan nilai dari Sumpah Pemuda dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun pada lingkungan masyarakat yang merupakan penerapan nilai dari Sumpah Pemuda dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Jawabannya yang B, menjalin kerjasama sesama warga untuk mencapai suatu tujuan yang sama seperti melakukan pembangunan desa, meningkatkan fasilitas desa, dan lain sebagainya. Tuh. Makna dari Sumpah Pemuda itu sendiri sangat penting bagi bahasa Indonesia. Karenanya ikrar yang diucapkan di waktu itu menggambarkan semangat kebersamaan, persatuan, dan cinta tanah air yang sangat mendalam. Bukti perihal bangga pada bahasa dan mentoleransi akan keberbedaan, keberagaman, perbedaan ras suku di waktu itu. Itu nomor 9. Jawab B, ada yang menjawab A. B. Nomor 9, jawabannya yang B. Pada tanggal 11 April 2022, Aliansi BEM Seluruh Indonesia atau BEMSI menggelar aksi demonstrasi terhadap dua masalah besar di Indonesia, yakni penolakan penundaan pelaksanaan pemilu dan sorotan terhadap kelangkaan minyak dalam negeri. Karenanya, mahasiswa menilai bahwa penundaan pemilu menunjukkan matinya demokrasi di negara Indonesia. Tidak hanya itu, mereka juga menilai bahwa kelangkaan minyak goreng yang terjadi di akhir-akhir ini disebabkan adanya penimbunan bahan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Keadaan ini menjadi alasan bagi mahasiswa untuk melangsungkan aksi secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa Indonesia menunjukkan sikap integritas, yakni yang B, wujud keadilan terhadap kesejahteraan dan pelaksanaan demokrasi yang baik. Karena kita menyuarakan pendapat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada UU nomor 9 tahun 1999 terkait mengumumkan pendapat di muka umum secara tertib, baik dan dengan aturan yang berlaku atau batasan yang ada terkait peraturan saat
di waktu tersebut atau di tahun 2022 itu. Selanjutnya nomor 10, C, Kak Dinda C, Kak Holmes C, Kak Raihana Arsita C. Nomor 10, jawabannya yang benar yang C. Perkembangan persenjataan militer di setiap negara terus ditingkatkan. Bahkan ada negara yang memiliki senjata pemusnah massal yang berbahan kimia dan nuklir. Yang saat kemarin lagi gonjang-ganjing pada Israel, ancaman adalah setiap usaha atau kegiatan baik dari dalam maupun dari luar yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara. Juga dapat berbahaya bagi keselamatan bangsa dan warga negara. Ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dengan menggunakan kekuatan bersenjata ataupun tidak. Berikut bukan termasuk bentuk ancaman militer. Yang tepat adalah yang C, perdagangan dan penyalahgunaan narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang. Karena pelanggaran seperti yang dilakukan oleh bom, nuklir, senjata-senjata yang berbahaya, khususnya terkait seperti pada eh, tragedi yang kemarin negara Israel itu sangat merusak tatanan dan mengganggu ne- aktivitas pada sebuah negara. Sedangkan kalau yang penyalahgunaan narkoba kan hanya segi internal saja. Nomor 11, Pak Holmes menjawab E. Mbak Amanda menjawab C. Mbak Amelda menjawab C. Kak Zulaika menjawab C. Dinda menjawab C. Nasionalisme membantu memperkuat identitas nasional dan mempromosikan rasa kebanggaan akan budaya, bahasa, dan sejarah suatu bangsa. Hal ini dapat dilihat dari berbagai upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan nasionalisme, seperti penyebaran informasi tentang sejarah dan budaya bangsa. Terkait dengan pembelajaran bahasa nasional, seperti saat ini bahasa Indonesia dan beberapa sekolah masih menerapkan dengan bahasa Jawa atau instansi yang ada pada Kemendikbud atau Dignas. Peringatan hari-hari besar nasional dan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan nasionalis. Berdasarkan narasi tersebut, upaya yang paling efektif untuk menumbuhkan rasa bangga akan bahasa nasional adalah jawabannya yang C, meningkatkan literasi bahasa nasional karena akan membuat masyarakat lebih mampu serta memahami dan menghargai bahasa nasional. Karena sejatinya dengan bahasa kita dapat belajar perihal hal hidup seperti pada kehidupan di Jawa kita bisa beretika perihal sopan santun, tata aturan moral yang berlaku pada kehidupan masyarakat yang ada.
menumbuhkan saling rasa menghargai juga antara logat atau dialek yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nomor 12, ambigu banget. C, Kak Zulaika, C rasanya. C, pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia adalah hal yang oleh warga negara, khusus undang-undang terkait dengan hak asasi manusia, salah satunya pasal 29 oleh warga negara karena merupakan pengamalan dari sila Pancasila, sila pertama Pancasila. Selain itu, pengakuan terhadap keberagaman atau multikultural pada negara ini juga merupakan wujud dari bentuk semangat nasionalisme dalam mempersatukan keberagaman nasional. Semangat ini harus dilandasi oleh jawabannya yang benar adalah yang C. Setiap orang wajib dan berhak memilih agamanya dan kita harus menghargainya. Karena sejatinya hidup bermasyarakat apabila khususnya di Indonesia juga tidak ada pemaksaan terkait eh, pelaksanaan kepemilikan dari setiap agama. Contohnya pernikahan dua orang seperti Deddy Corbuzier dengan istrinya yang terlebih dahulu melahirkan Aska. Nah, Aska diberikan hak atau wewenang saat berusia 17 tahun bisa memilih agamanya sendiri. Namun, karena di negara ini merupakan negara yang taat hukum, karena mengikuti dari orang tuanya, sehingga dulu Aska belum diberikan hak waktu lahir terkait agamanya, sehingga dia masih Kristen atau non-Muslim. Nomor 13, C. Mbak Amandira sangat cepat. 13 C. Kak Olmes C. Anilda C. Kak Sulika C. Kak Raihana dan Kak Aureli tidak ada. Dinda C. Rela berkorban demi bangsa dan negara merupakan salah satu bentuk bela negara yang paling tinggi. Rela berkorban berarti memberikan segala apa yang dimiliki untuk kepentingan bangsa dan negara, bahkan nyawa sekalipun, seperti pada para pahlawan sebelumnya. Berikut ini adalah contoh bentuk rela berkorban demi bangsa dan negara, kecuali yang tidak, yaitu yang C, seorang pelajar yang rela membatalkan liburannya untuk mengikuti kegiatan pramuka. Apa alasan spesifiknya? Padahal itu sebuah menunjang kemandirian, disiplin, tanggung jawab. Karenanya, opsi C itu bukan bentuk rela berkorban demi bangsa dan negara yang dilakukan oleh seorang pelajar, tidak mencerminkan.
Anita C, Sailaka C, Indah C. Empat belas, Pancasila mengajarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya setiap warga negara harus mendapatkan hak-hak dasar mereka dan hidup layak. Berdasarkan prinsip ini, kebijakan yang tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Jawabannya yang C, memberikan insentif kepada pengusaha yang berinvestasi di daerah tertinggal. Untuk apa memberikan insentif kepada para pengusaha yang sejatinya sudah mampu dibanding masyarakat sendiri? Harusnya kan memberikan subsidi kepada para eh, kaum yang belum mampu atau memiliki SKTM, surat keterangan tidak mampu. Opsinya yang C. D. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal yang dirumuskan oleh PPKI tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi Sumpah Anak Bangsa pada 1928 atau pada waktu Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa persatuan, satu tanah air, yaitu Indonesia. Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terkandung dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat diwujudkan dalam yang D, pemerintah pusat dan daerah yang saling bekerja sama, sehingga membentuk suatu otonomi daerah yang balance atau seimbang. 16. Manda menjawab D. Mbak Dinda D. Kak Silaika D. Dalam sebuah negara, terdapat berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, hukum, budaya, dan lain-lain, atau ekososbud. Hmm, ya, jadi di setiap aspek tersebut, setiap warga negara berhak dan wajib melakukan tindakan bela negara. Salah satu bentuk tindakan bela negara dalam aspek politik yang terkenal dengan politik apa? Jawabannya yang benar adalah yang D, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilih pemimpin yang memiliki rekam jejak bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena apa? Seorang pemimpin apabila tidak bisa handle atau bertanya sendiri, untuk apa jadikan sebagai pemimpin kalau sebelumnya sudah pernah KKN ataupun sudah pernah korupsi.
para petinggi-petinggi yang mulai saat ini menguasai negeri rada rancu karena menjadi ketakutan bagi masyarakat penyelewengan kekuasaan mereka mulai semena-mena. Nomor 17, adanya nilai-nilai ketuhanan dalam Pancasila berarti negara menjamin kemerdekaan masyarakat dalam memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak hanya kebebasan dalam memeluk agama, negara juga menjamin masyarakat memeluk kepercayaan. Perihal tersebut juga tercantum dalam pasal 29 UUD 1945 berikut yang merupakan contoh dan perilaku yang sesuai dengan pasal 29 ayat 2. 29 ayat 2, jawabannya yang menjalin silaturahmi antar umat beragama sambil meningkatkan iman dan takwa sesuai dengan keyakinannya serta berkontribusi dalam kegiatan mendukung kerukunan beragama. Ini kayak saya tipu waktu membuat PPT-nya. Ini malah yang mengedukasi terkait korupsi tadi. Ini yang salah. Mohon maaf jawabannya Selanjutnya nomor 18. Seorang siswa belajar tentang nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Sekat Tunggal Ika di sekolah. Setelah mempelajari nilai-nilai ini, ia merasa bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia dan siap mempertahankan keutuhan negara. Apa kesimpulan yang dapat diambil dari pengajaran atau pembelajaran nilai-nilai tersebut? Jawabannya yang C. Pengajaran nilai-nilai tersebut dapat berfungsi sebagai dasar yang kuat untuk membentuk identitas nasional yang kokoh dan berkelanjutan, baik terkait aturan yang berlaku, terkait UU ataupun yang saat ini banyak diselewengkan oleh negara sehingga bisa menjadi dasar pondasi mereka merevitalisasi atau mencoba memperbaiki setiap aturan. Akan tetapi pada hakikatnya malah cenderung memberikan hak yang lebih besar pada penguasa dan memperkecil atau mempersempit ruang pada masyarakat sendiri. Jawabannya C. Kemudian nomor 19. Mbak Amanda di Honesty menjadi nomor 19. Seorang pemimpin di sebuah negara merasa tergoda untuk menggunakan kekuasaannya demi kepentingan pribadi dan kelompoknya dengan mengabaikan kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya. Berarti ini cenderung negatif ya, karena menelantarkan rakyatnya. Namun, pemimpin tersebut menyadari bahwa hal tersebut bertentangan dengan prinsip integritas. Bagaimana pemimpin tersebut seharusnya bertindak dalam konteks ini? Jawabannya yang benar adalah yang D. Pemimpin tersebut seharusnya mengevaluasi kembali nilai-nilai dan prinsip integritas yang diyakininya, serta mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai tersebut itu maksudnya ya kejujuran, tanggung jawab, perihal kedisiplinan dalam bekerja, sehingga seorang pemimpin bisa dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin sebuah daerahnya itu sendiri.
Eh, ten- nomor 20. Konsistensi adalah prinsip penting dalam menunjukkan integritas, namun menjaga sikap konsisten seringkali menjadi tantangan karena perubahan mood sehari-hari. Strategi yang bisa dijalankan untuk mempertahankan konsistensi pada keyakinan pribadi antara lain, jawaban yang benar adalah yang C. Rutin melakukan tindakan yang mencerminkan prinsip-prinsip yang dipegang sebagai bagian dari rutinitas harian. Contohnya rutinitas keseharian ya beraktivitas sepada umumnya. Semisal saya sebagai seorang guru, saya mengajar, memberikan arahan, bimbingan kepada anak-anak, semisal pada waktu event KSN ataupun lomba-lomba yang lainnya, sehingga bentuk kebiasaan positif dan mendukung konsisten pada kehidupan saya. Untuk menjaga keutuhan bangsa, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya radikalisme, intoleransi, dan ekstremisme perlu dilakukan. Salah satu bentuk tindakan yang tepat adalah dengan melakukan aksi nyata dalam aspek sosial. Bentuk aksi yang tepat dalam lingkungan sosial adalah yang C. Karenanya dapat membuka ruang diskusi dan dialog antar umat beragama untuk membahas isu-isu sosial yang sensitif dan memperkuat toleransi antar umat beragama. Karena pada dasarnya isu-isu terkait agama kan cenderung sensitif ya, dan eh, kita belum selayaknya atau mampu di beberapa kalangan dapat menerima dengan baik. Contoh kasusnya saja bisa seperti dulu penistaan agama terkait kasus Ahok ataupun beberapa eh, masyarakat Papua yang terintimidasi karena mayoritas mereka non-Muslim dibandingkan yang di Jawa lebih banyak Muslimnya. Nomor 22, bab E. Dalam kerangka dalam rangka bela negara, bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat berperan dalam mengatasi tantangan global? Atau PKN ini cenderung sebagai penangkis ya di masa-masa yang sedang krisis-krisis ini. Jawabannya yang benar adalah yang E, dengan mengintegrasikan isu-isu global dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan untuk membangun kesadaran dan pemahaman tentang tantangan global itu sendiri yang dapat mempengaruhi keamanan dan stabilitas pada sekarang ini atau di zaman-zaman yang rentan tragedi banyak kasus-kasus bermunculan. Nomor 23. Mbak Amanda menjawab E, Kak Zulaika menjawab E, Kak Dina menjawab E, Kak Alma menjawab E. Nomor 23, seorang diplomat menyusun perjanjian pertahanan dengan negara sahabat atau sohib ya, saling dua negara bilateral untuk memastikan keamanan nasional. Ini menunjukkan yang E, bela negara dengan menyusun perjanjian pertahanan untuk keamanan nasional itu sendiri. Karena cenderung dua negara itu kan beberapa ada yang berperang sehingga untuk melakukan stabilitas politik, stabilitas keamanan siskan HAM rata. Nomor 24.
4 KUMSE. Kak Dinda E. Nomor 24. Jawabannya benar yang E. Pembukaan UUD 1945 memiliki keterkaitan dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Hal yang bukan termasuk keterkaitan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi adalah yang E, karena proklamasi sebagai dasar negara yang terdapat dalam pembukaan 1945. Jakarta itu memuat tentang preambul atau UUD di 1945 masih saling ketika 1945. Nomor 25, ini kurang satu nomor lagi. 25 tambahnya D. Dalam perumusan masalah dan penetapan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 dalam sidang BPUPKI dan PPKI, ada yang menjabat sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Ketua PPKI, Ketua Panitia Perancangan Ekonomi, konseptor naskah teks proklamasi kemerdekaan, dan sebagainya. Dalam hal ini, nilai persatuan ditunjukkan dengan adanya kerjasama pendiri negara berdasarkan yang D, perannya masing-masing yang ada dalam diri setiap warga negara. Karena di waktu itu setiap individu atau setiap tokoh memiliki tupoksi pekerjaan masing-masing. Jawabannya yang D, nomor 26. Ini terakhir. Ernest B. Sebagai B. Pak Dinda B. Kamanda E. Nomor terakhir, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti sekarang ini sangat memungkinkan remaja untuk berkomunikasi melalui. Namun, dalaman online seringkali diwarnai dan cyberbullying. Merupakan penyelewengan sila kedua. Untuk apa? Mengejek ataupun tidak manusia. Kemudian apabila pelanggaran pada sila pertama, penyelewengan terhadap